والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Hadirin ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis yang berbarokah ini insyaallah, di dalam kajian tauhid, di dalam salah satu dari majelis-majelis ilmu yang selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis yang kita lakukan ini menjadi majelis yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa mengambil manfaat serta faidah yang berkaitan dengan hal-hal penting tentang agama kita yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa dalil tentang terjadinya kesyirikan terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan batilnya anggapan bahwa umat Nabi Muhammad ini tidak akan terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Pertemuan yang lalu telah kita terangkan hadis bahwa umat ini akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari kalangan al-Yahud wan Nasara wal musyrikin di dalam kesyirikan mereka. Bahkan umat ini akan melangkah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, meskipun orang-orang terdahulu itu masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, atau ke dalam lubang dhab sekalipun, mereka pun ikut masuk ke dalamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita akan kembali mengulang hadis yang sempat kita baca secara ringkas pada pertemuan yang lalu. Naqra insyaallah di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dan riwayat yang kedua ada tambahan dari al-Imam Al-Barqani rahimahullahu ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala wa li Muslim, dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala sebuah hadis an Thauban
dari sahabat yang bernama Thauban. Thauban beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Budak, merupakan bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dahulu beliau adalah seorang budak, kemudian dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibebaskan, dimerdekakan. Dan Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau setelah itu menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat di negeri Syam. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa ulama yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak ulama dari kalangan Asy-Syamiyin, ulama dari negeri Syam. Kalau hari ini termasuk ke dalam Syam itu adalah Suriah dan sekitarnya. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan bumi kepadaku. Maksudnya di sini adalah ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bumi ini secara keseluruhan di hadapan Rasul. Dikumpulkan semuanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku bisa melihat bumi bagian timur dan barat. Bisa dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla, apalagi cuma sekedar Allah kumpulkan, Allah bentangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuwiyali minha. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya umatku mereka akan mencapai atau mereka akan menguasai belahan bumi bagian barat dan timur itu, apa yang ditampakkan kepadaku. Tentunya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah terdapat apa? Alamun min alamin nubuwah. Ada dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberitakan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Dan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin mereka menguasai seluruh bumi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lihat. Bagian barat dan timur dikuasai oleh para sahabat, dikuasai oleh kaum muslimin di bawah bendera kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyad.
Dan diberikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala 2 simpanan harta yang besar, 2 perbendaharaan bumi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan 2 perbendaharaan al-ahmar wal abyad, yang berwarna merah dan berwarna putih. Adapun disebutkan dengan dinamakan perbendaharaan simpanan harta yang berwarna merah, ini maksudnya adalah ibarah an kanzi Kaisar. Ini adalah ibarat dari simpanan harta yang dirampas dari kerajaan Kaisar waktu itu. Dan kenapa dinamakan dengan al-ahmar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan ya, kebanyakan simpanan harta yang mereka simpan waktu itu adalah az-zahab, emas. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan perbendaharaan atau simpanan yang berwarna merah. Baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Kaisar ini ya adalah kerajaan Romawi yang dikenal dengan Rum, kerajaan Romawi ya. Baik. Adapun perbendaharaan yang tersimpan yang kemudian dirampas oleh kaum muslimin yang berwarna al-abyad, yang berwarna putih, ini punya Kisra, punya kerajaan Kisra yang ditaklukkan oleh kaum muslimin waktu itu, dan dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibarah al-abyad, simpanan harta yang berwarna putih, dikarenakan yang paling banyak mereka simpan waktu itu adalah al-jauharah wal fiddah, harta berupa permata dan perak berwarna putih. Dan ini adalah milik Al-Faras, Malik kerajaan Persia. Karena waktu itu ada 2 kerajaan besar, kerajaan Persia dengan kerajaan Romawi. Perbendaharaan milik orang Persia adalah al-jauharah wal fiddah, permata dan perak. Sedangkan yang disimpan oleh orang Romawi adalah emas. Diterangkan oleh para ulama bahwa perbedaan antara 2 kerajaan ini adalah kerajaan Persia ketika dahulu mereka dikirim surat ajakan kepada Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak membaca surat tersebut, langsung mereka merobek-robek surat itu. Langsung dirobek. Tidak dibaca di hadapan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membawa surat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merobek kerajaan mereka itu karena pembangkangan mereka yang sangat parah waktu itu. Berbeda dengan Romawi, meskipun raja Romawi waktu itu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, namun dia membaca dan menyambut surat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesantunan dan kesopanan. Dia baca meskipun dia tidak mau ambil ataupun ikut di dalam bersyahadat kepada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Baik, waqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inni sa'altu li ummati wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku, kepada Allah Azza wa Jalla, untuk umatku, alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin, supaya mereka tidak ditimpakan atau dibinasakan dengan paceklik kekeringan yang merata. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya.
Dan apa yang diminta oleh Nabi SAW telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah. Ya, sehingga umat Muhammad, umat akhir zaman ini tidak dibinasakan dengan kekeringan ataupun paceklik yang merata seluruhnya sehingga membinasakan mereka semuanya. Kalaupun ada paceklik itu di sebagian tempat, itu ada di sebagian tempat, namun di sebagian tempat yang lainnya tidak ada. Wa qala wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku juga minta kepada Rabbku, kepada Allah Azza wa Jalla, untuk umatku, supaya umatku ini tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka dari kalangan orang kafir, sehingga orang kafir tersebut menawan kaum muslimin seluruhnya. Ini pun termasuk dari doa Nabi Muhammad untuk umatnya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya tidak semua kaum muslimin ini dikuasai sehingga dibinasakan oleh orang-orang kafir. Qala, kemudian beliau mengatakan, wa inna rabbi qala, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Sesungguhnya apabila aku telah menetapkan sebuah ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak bisa ditolak. Pasti akan terjadi. Disukai ataupun tidak, dicintai ataupun tidak, dari ketetapan Allah Azza wa Jalla itu semuanya akan terjadi. Itulah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'ammah. Kata Allah Azza wa Jalla, dan aku berikan untukmu wahai Nabi Muhammad, untuk umatmu, supaya agar aku tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang merata. Aku telah kabulkan itu wahai Muhammad. Wa alla usallita alaihim aduwan min anfusihim. Demikian pula aku kabulkan untukmu permintaanmu untuk umatmu wahai Muhammad, supaya umatmu itu tidak dikuasai oleh musuh min siwa anfusihim, dari selain mereka dari kalangan orang kafir, fayastabiha baydatahum, sehingga mereka pun menguasai kaum muslimin. Walau istama' alaihim min aqfariha, walaupun musuh-musuh Allah itu mereka berkumpul dari berbagai penjuru. Nah, ini sesuatu yang harus kita yakini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehebat apapun mereka, sebanyak apapun jumlah mereka, sekuat apapun tenaga dan persenjataan mereka, Nabi SAW sudah katakan bahwa mereka tidak akan mampu menguasai muslimin secara merata, secara keseluruhan. Apalagi nanti di akhir hadis akan disebutkan akan senantiasa ada dari kalangan umat Muhammad SAW yang mereka kokoh di atas kebenaran, di atas tauhid sampai datang hari kiamat. Namun ada satu hal kata Nabi SAW, hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dha. Nah, ini yang jadi masalah. Sampai sebagian kaum muslimin mereka membinasakan sebagian yang lainnya. Wa yasbi ba'dhuhum ba'dha, sampai sebagian muslimin menawan sebagian muslimin yang lainnya. Ini yang akan terjadi. Inilah saatnya. Pada waktu itulah keadaan muslimin itu seperti buih yang ada di lautan. Coba jemaah bayangkan, begitu banyak buih yang ada di lautan tersebut namun tidak ada manfaatnya. Apa faidahnya coba? Keadaan umat Muhammad di akhir zaman seperti itu. Jumlahnya besar, namun tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Mengapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Salah satu sebabnya adalah
lemahnya sisi tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan maraknya perbuatan kesyirikan yang setiap hari dilakukan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah. Ya, sehingga Allah cabut rasa takut dari orang-orang kafir dan tanamkan keberanian pada diri mereka terhadap kaum muslimin. Di antara penyakit yang menimpa muslimin pada waktu itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Ini dua hal nggak bisa dipisahkan. Kalau orang sudah cinta dunia, pasti dia takut mati. Kalau orang takut mati, pasti dia adalah para pencinta dunia. Itu sudah pasti. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini benar. Mereka nggak mampu menawan muslimin secara keseluruhan. Mereka tidak mampu mencelakai muslimin secara keseluruhan. Namun muslimin sendiri yang akan mencelakakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Waqala rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau mengatakan, waza warawahul Barqani, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Barqani rahimahullahu ta'ala. Ini lanjutan hadisnya, masih dari al-Imam Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Barqani ini adalah nisbah kepada sebuah tempat. Iya. Nisbah kepada sebuah tempat. Di tempat itu muncul orang-orang yang jenius, orang-orang pintar dahulu. Banyak sekali ulama dari kalangan Al-Barqani tersebut. Bahkan disebutkan di dalam tarikh sejarah bahwa yang pertama sekali mencetuskan angka 0 itu berasal dari Al-Barqani tersebut. Ya, saya lupa nama kampungnya tersebut. Ada salah satu desa terpencil termasuk dari kampung ataupun daerah Al-Barqan tersebut. Nah, dari situ muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang cerdas, termasuk disebutkan para ahli al-ilmi, para muhaddithin dan para ulama. Ya. Beliau menambahkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab sahih beliau, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan keduanya. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin." Hanya saja yang aku takutkan, yang aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immatal mudhillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diterangkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-a'immah di sini adalah al-umara wal ulama wal ibad alladhi yaqtadi bihimun nas. Ya, yang dimaksud dengan al-a'immah al-mudhillin di sini adalah para pemimpin-pemimpin ataupun orang yang dikenal sebagai ulama ataupun para ubad ahli ibadah yang menjadi panutan bagi umat. Jadi tidak mesti diartikan, ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan al-a'immah al-mudhillin, ya, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan di sini adalah penguasa saja. Ini kezaliman jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sebagian orang membaca hadis ini mengatakan bahwa al-a'immah yang dimaksud di sini adalah cuma para penguasa saja, presiden, wakil presiden dan bawahannya. Ini kezaliman jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'immah di sini adalah siapa saja yang dipanuti, baik dari kalangan ulamanya, umara'nya ataupun dari kalangan ahli ibadah.
namun mereka itu mengajak umat ke dalam kesesatan, menggiring umat pada pintu kesesatan. Nah, ini nampak banyak dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman kita sekarang. Muncul ulama-ulama, orang-orang yang viral di media massa dengan ceramahnya, dengan gaya bicaranya, namun arah ceramah dan ajakannya tersebut adalah kepada kesesatan. Kepada kesesatan, menipu umat. Bukan dai-dai yang mengajak kepada abwabul jannah. Ini muncul hari-hari ini. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau muncul orang-orang seperti ini, kerusakan akan selalu bertambah, dan bertambah. Ya, bukannya mereka menyelamatkan umat dari azab api neraka Allah, tapi justru mereka menambah kesesatan. Ya, diajak kepada hal-hal yang tidak datang sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat aneh, umat hari ini menerima, melihat karena banyaknya pengikut, banyaknya orang yang senang, tertarik dengan dai-dai tersebut. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, lalu Nabi mengatakan, wa idza waqa'a alaihimus sayf lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Dan apabila menimpa kepada mereka as-sayf, pedang, maksudnya adalah pembunuhan, pertumpahan darah, maka tidak pernah terangkat lagi, tidak akan terhenti lagi sampai datangnya hari kiamat. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi semenjak terbunuhnya Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Pembunuhan itu terus menerus terjadi, terus bergulir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai hari ini. Bahkan Nabi mengatakan sampai hari kiamat nanti akan terjadi pembunuhan. Ya, akan ada nanti rakyat-rakyat yang jahil, mereka membunuh pemimpin mereka, padahal pemimpin mereka itu adalah muslimin. Mereka adalah kaum muslimin. Ya, ada sedikit kezaliman di antara mereka. Wallahi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang seperti ini, meskipun Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hidup kembali memimpin mereka, mereka tidak akan senang dengan kepemimpinan mereka yang terbaik tersebut, dan mereka akan berupaya untuk menjatuhkannya. Ini manusia-manusia model seperti ini. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa melihat hari ini. Terjadi pertumpahan darah di dunia ini, di bumi ini, setiap harinya. Ada yang terbunuh, besok kita mendengar lagi ada yang dimutilasi, besok kita dengarkan lagi ada yang dipotong lehernya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keselamatan kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, lalu beliau mengatakan, dan ini adalah syahid dari pembahasan bab yang sedang kita bahas. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wala taqumus sa'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat. Kata Rasulullah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yalhaqu hayyun min ummati bil musyrikin, sampai ada sebagian kabilah ataupun suku dari kalangan umatku, mereka mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Ya, termasuk
di dalam permasalahan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada nanti. Ya, dan hari ini kita sudah bisa lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Muncul manusia-manusia sekelompok kabilah, sekelompok manusia yang mereka bangga dengan kesyirikan yang mereka telah anggap itu sebagai ibadah. Ini berbahaya sekali. Iya. Jemaah yang saya muliakan, ya, munculnya kesyirikan di muka bumi ini itu pertama sekali muncul kapan? Di zaman Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa awal muncul kesyirikan pada umat Nabi Nuh itu persis apa yang terjadi dari awal kesyirikan yang menimpa umat di Jaziratul Arab sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula apa yang terjadi pada hari ini. Sama. Apa pokok kesyirikan yang awal muncul? Menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling pertama. Itu yang paling pertama menimpa umat Nabi Nuh. Sikap melampaui batas terhadap Waddun, Suwa'un, Ya'uq, Yaghut, wa Nasr. Muncul lagi di Jaziratul Arab yang merusak keaslian, merusak kesucian agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Datang seorang laki-laki yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia membeli sebuah berhala di negeri Syam yang kemudian diberi nama dengan Hubal, dibawa ke Jaziratul Arab, diibadahi. Awal munculnya adalah mereka jadikan berhala ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya pokok kesyirikan musyrikin dahulu apa? Mereka menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah. Sehingga ini pula yang menimpa umat ini. Wa qala wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Ini lebih gamblang lagi. Ini lebih jelas lagi. Nabi mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok ataupun jamaah dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepada berhala. Jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi. Apa faedah yang bisa kita ambil jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ini merupakan teguran atau pembuka wawasan bagi kita bahwa tidak ada seorang pun di kalangan umat ini yang boleh merasa aman dari syirik meskipun ia telah mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman. Bagaimana bisa kita merasa aman? Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman. Ya, seorang nabi yang berada pada level paling tertinggi di dalam merealisasikan tauhid. Baik. Demikian pula Nabi kita Muhammad tidak pernah merasa aman dari kesyirikan yang akan menimpa umat ini. Bagaimana bisa kita merasa aman?
mansurah, tertolong, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi dan membenci mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan perkara Allah di sini adalah, kata para ulama, yaitu sampai datangnya angin dari arah Yaman yang angin tersebut lebih lembut dibandingkan sutra. Di mana angin tersebut tidak akan membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi, maka ia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang di dalam hadis sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman alyana minal harir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin dari arah Yaman nanti di qurbal qiyamah, ketika telah dekat dengan hari kiamat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa angin tersebut lebih lembut dibandingkan sutra. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, walam yubqi ahadan, di mana angin tersebut tidak akan menyisakan seorang pun yang ada keimanan di dalam jiwanya meskipun sebesar biji sawi, illa qabadat, kata Rasul, kecuali akan mengangkat ruh orang tersebut, akan mewafatkan orang itu. Makanya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali kepada hamba-hamba yang jelek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang telah kita lewati, bahwa ya, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk yang terjadi di muka bumi ini, karena kiamat itu ditegakkan kepada orang yang tidak ada keimanan di dalam hati mereka sedikit pun. Waktu itu nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan buka kepada mereka perbendaharaan harta ditambah, kemewahan, kemegahan, terus ditingkatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa mereka waktu itu, sebagian mereka memanggil sebagian yang lainnya untuk menyerahkan hartanya tersebut, namun hartanya itu tidak ada seorang pun yang mau terima. Tidak ada yang mau terima. Kalau ada orang memanggil saudaranya, "Ta'al, kemari kalian, ini ada mobil bagus, mewah, mahal, miliaran rupiah harganya, kami berikan untuk kalian," tidak ada yang mau terima. Hari itu tidak ada yang mau menerimanya, karena semua manusia hidup di dalam kemewahan dan kemegahan serta kekayaan. Dan kepada mereka lah ditegakkan hari kiamat, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teman-teman saya sering menertawakan salah seorang teman saya dengan panggilan Nabi karena kejahilannya yang sering mengatakan saya bersabda. Tolong penjelasannya. Baik, ada juga ya seperti ini. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya di dalam hal yang seperti ini kita tidak boleh bermudah-mudahan. Tidak boleh bermain-main dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Yang minimal hukumnya itu adalah haram. Minimal hukumnya adalah haram. Jangan sampai kita ikut andil, ikut serta ke dalam hal-hal yang seperti ini. Mengatakan seseorang, memanggil seseorang dengan panggilan Nabi. Sudah jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Iya. Maka orang-orang yang seperti ini perlu diingatkan, perlu diberikan nasihat, teguran. Kalau dia mau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerimanya, biarkan ia dan olok-oloknya tersebut, ya.
kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang sesuai dengan perbuatannya itu. Wallahu alam bisawab. Sampai sini kajian kita, dan kita telah simpulkan bahwa dari ayat-ayat dan hadis yang kita baca bahwa menerangkan kepada kita bahwa umat ini tidak akan aman dari kesyirikan meskipun mereka mengucapkan kalimat syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab tentang sihir dan perdukunan. Wallahu alam. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.